Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Puput selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat bagi Ismail Rohani Telugini iman. Kemudian salah satu salam tak lupa marilah kita saling agungkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Nabi Allah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Daya Kiki dengan NPM 226506101 akan menjelaskan mengenai struktur direktori Linux, yang mana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan cara instalasi mengenai VirtualBox dan juga Ubuntu server di dalamnya. Di sini langsung saja saya running Ubuntu server yang sudah dimasukkan, ditambahkan. Yang mana di sini nanti saya akan memasukkan perintah-perintah yang ada pada gambar di samping ini seperti boot, bin, dev dan lain sebagainya yang akan diimplementasikan di Ubuntu server. Pertama sekali kita login dengan username. Kemudian password. Dan untuk mengecek sekarang kita berada di mana dengan mengetikkan pwd. Jadi kita sekarang berada di home hakiki. Dan untuk menuju ke root yang hanya ada slashnya saja, itu dengan mengetikkan cd spasi titik 2 kali. Jadi sekarang kita berada di menu home. Yakni kalau kita cek dengan menggunakan pwd, sekarang berada di menu home. Kemudian kita carikan kembali. Kemudian kita tampilkan dengan pwd, kita cek, dan sekarang kita sudah berada di menu root, di bagian root yang hanya ada slash. Jika diimplementasikan di file manager itu ada file di atas itu seperti file data D, kemudian file data D, kemudian administrator dan lain sebagainya, dan root ini di paling awal seperti D nya saja atau E nya saja. Jadi di sini kita tampilkan dengan ls, maka akan seperti ini, terdapat bin, boot, dev, etc dan lain sebagainya di dalam root. Kemudian setelah itu kita coba yang lain, yakni seperti boot misalnya, dengan mengetikkan cd boot, enter, kita cek sudah berada dalam boot, kemudian kita tampilkan dengan ls, maka seperti ini. Berlaku dengan yang lain, contohnya seperti dev. Setelah boot tampil, itu harus kita kembalikan dulu ke dalam root. Jadi kita kembalikan dengan cd titik 2 kita cek sudah berada di root, kita ls, dan ini sudah berada di dalam root atau bagian paling awal. Setelah itu kita masukkan selanjutnya cd dev, kemudian kita cek sudah berada dalam dev, kemudian kita tampilkan dengan ls seperti ini. Yang mana dev sendiri ini berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM ataupun keyboard. Kemudian kita kembalikan lagi ke dalam root, cd seperti ini. Kemudian kita menggunakan etc. Sudah berada dalam etc, pun kita ls, maka akan tampil seperti ini. Yang mana etc sendiri merupakan konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi akan disimpan di dalam sini, atau yang disimpan di sini, di dalam ini. Kemudian kita kembalikan dengan cd titik 2. Kemudian home di sini berarti adalah rumah bagi pengguna. Jadi setiap pengguna memiliki direktori pribadi di bawah home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Kita ketikkan cd home. Maka akan tampil seperti ini. Yang mana hakiki sendiri di sini merupakan home yang ada dalam Ubuntu server saya. Kemudian
Setelah itu kita gunakan library ya, cd lib, kita cek pwd, kemudian kita ls, maka akan tampil seperti ini. Adapun lib sendiri, ya, ini berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan yang digunakan oleh berbagai program yang disimpan di dalam sini. Jadi ada beberapa lib di sini. Kemudian kita kembalikan untuk melanjutkan perintah selanjutnya. Kita lanjut ke media, cd media pwd, kita cek lokasi, sudah di media, kemudian ls, ya seperti itu. Jadi media di sini merupakan tempat di mana perangkat penyimpanan portable seperti USB drive dan CD-ROM biasanya dimount saat mereka digunakan, seperti itu. Kemudian di sini saja kita kembalikan. Kemudian kita coba menggunakan opsional. Kalau sudah berada di dalam opsional, dimana opsional sendiri paket perangkat lunak tambahan biasanya akan diinstal di sini, seperti itu. Kemudian kita cd kembalikan, sudah berada dalam root. Contohnya root seperti ini. Nah, cd root, kemudian run. Sudah berada di bagian awal root, kemudian kita gunakan run, kita cek sudah berada di dalam run, dan akan muncul seperti ini, yang mana direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Kemudian kita kembali terlebih dahulu dengan cd.2, kita cek lokasi, kemudian kita gunakan service pwd, cek lokasi, kemudian kita ls, seperti ini. Yang mana service sendiri direktori yang digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem seperti data web server. Jadi berkenan dengan web server. Contoh lain kita coba temporary ya, yakni penyimpanan sementara. Kita cek sudah di root, kemudian kita coba cd temp, kemudian kita enter, kita cek lokasi, sudah berada di temp, kemudian kita tampilkan dengan ls, maka akan muncul seperti ini. Kemudian mungkin terakhir kita kembalikan dulu, kita cek sudah berada di root, maka selanjutnya akan kita coba variabel ya, cd var, kemudian kita cek lokasi, sudah dalam var, kemudian kita ls tampilkan, maka akan muncul backup, cek, crash list, dan lain sebagainya. Yang mana penjelasan di sini, direktori ini berisi data yang berubah secara dinamis seperti log system, cache, kemudian dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi, seperti itu. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, dan jika masih ada hal-hal yang keliru untuk dapat ditanyakan di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.